Terima kasih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sudah masuk di ayat 62 Al-Baqarah, cerita tentang orang yang beriman. Tapi unik ini karena memang yang Allah jelaskan tidak hanya orang beriman. Dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, wassobiin, dan orang-orang sobiin. Ada 4 yang dibahas di sini dalam satu ayat. Baru man amana ya billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal soleh atau melakukan kebajikan. Baru nanti bahasanya di sini falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka mendapatkan pahala dari Allah, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Wah, ini saya garis bawah ini. Iman itu apa? Yahudi itu siapa? Nasrani ya, Sobin itu siapa? Kemudian maksud iman pada Allah itu dan dari akhir itu apa? Ya, maksud kebajikan ini apa? Termasuk pahala dari Allah ini apa? Lalu tidak ada takut dan bersedih ini juga apa maksudnya? Ya, kita jelaskan di sini. Saya ambil misal dari Taisir Jawharatul Tauhid, ya, kitab tentang tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Di halaman 6 dikatakan di sini, amma in urida bit tauhid al-aqidah, kalau bicara iman berarti bicara tauhid. Ketika yang dikatakan tauhid ini adalah beriman kepada Allah yang Maha Esa, ya, maka dikatakan di sini inilah inti dari dakwah semua rasul. Sejak Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya sama. Ya, yaitu ya, dakwahnya tauhid, la ilaha illallah atau qul huwallahu ahad. Ditegaskan di sini di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 25. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, berarti dari Nabi Adam sampai akhir, kecuali dakwahnya adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dakwahnya tauhid, Allah yang Maha Esa. Baru nanti fa'budu, dan sembahlah Allah. Inilah akidah, keimanan, keyakinan yang harusnya 100% tanpa keraguan. Karena ini tidak hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan dari Nabi Adam. Sama semua dakwahnya. Ya, bicara tentang keyakinan. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau ditanya mana kesamaan dakwah para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya tentang tauhid. Semua nabi ajarnya sama, tauhid. Karena itu nanti kita bahas tadi Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, nanti ada masuk dalam kerangka ini. Gitu ya. Baru kita masuk ayat tadi, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan orang yang mengaku beriman kepada Rasul Muhammad. Tanda imannya adalah menerima segala yang diajarkan oleh Nabi sebagai satu kebenaran dari Allah. Lalu tadi ada kata-kata walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Yahudi itu asalnya umat Nabi Musa alaihis salam. Ya, jadi kalau dikatakan Yahudi, siapa Yahudi? Umatnya Nabi Musa. Kenapa namanya Yahudi? Karena kebanyakan dari mereka ya adalah keturunan
Yahudi, yaitu Yahudi itu salah satu nama dari anaknya Nabi Yakub. Sehingga dinisbatkan ke situ, yaitu asal kata Yahudi. Atau yang kedua, ada ulama yang menjelaskan bahwa Yahudi ini diambil dari surat Al-A'raf, surat ke-7, ya, ayat 156. Dikatakan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Ya, ini doa Nabi Musa, dan tetapkanlah untuk kami ya Allah kebaikan dunia akhirat. Baru ada kata-kata inna hudna. Nah, hudna ini maksudnya adalah Yahudi. Artinya kami kembali bertaubat kepadamu ya Allah. Ya, jadi bisa diartikan Yahudi berasal dari nama salah satu anak Nabi Yakub. Lalu ia mengatakan Yahudi diambil dari doanya Nabi Musa, inna hudna ilaik. Kami kembali bertaubat kepadamu. Karena doa ini diucapkan setelah mereka bertobat yang tadinya menyembah patung anak sapi. Mereka bertaubat, mereka kembali bertauhid. Gitu ya. Sehingga muncullah kalimat Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani, nah Nasrani ini asalnya adalah umat Nabi Isa alaihis salam. Ya. Kalau Yahudi umat Nabi Musa, yang di sana ada kitab Taurat, Nasrani itu umatnya Nabi Isa dengan kitab sucinya Injil. Kata Nasrani diambil dari nama satu daerah yang namanya Nasiroh dalam bahasa Arab, tapi sekarang disebut dengan Nazaret. Ya, di satu daerah di Palestina tempat Nabi Isa alaihis salam dilahirkan. Ya, Nabi Isa lahirnya di Nasiroh kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya Nazaret di Palestina. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa kata-kata Nasrani atau Nasoro diambil dari surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 52. Di sana Allah berfirman menjelaskan tentang kondisi Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Nah, kata-kata ansarullah jadi Nasrani atau Nasoro. Ya, ketika Nabi Isa merasakan keingkaran pada Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Maka pengikutnya yang bernama Hawariyun, sahabat setianya mengatakan, kamilah penolong Allah, nahnu ansarullah. Dari kata-kata Allah muncul kata-kata Nasoro. Kalau satu Nasrani, kalau banyak Nasoro. Jadi ada dua versi sama kayak Yahudi ya. Ada yang mengatakan diambil dari salah satu nama anak Nabi Yakub. Ada yang mengatakan dari surat tadi ya, yang doanya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa itu Sobiin? Sobiin ya, ada yang mengatakan sekelompok Yahudi dan Nasrani di zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad yang mengetahui adanya Allah yang Maha Esa, tapi mereka mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Ya, sekarang juga begitu ya. Bintangnya apa nih? Oh, bintang saya ini. Oh, kayaknya nih. Nah, ya, telat sekarang udah keduluan sama orang-orang Sobiin. Bintangnya nggak cocoknya kalau nikah sama bintang ini. Lah, emang siapa? Makanya bintangnya bintang film, bintang apa ya? Apa bintang 7 kali? Ya. Nah, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maksudnya golongan 3 tadi, baik Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa, Nasrani yang ada di zaman Nabi Isa, maupun Sobiin tadi, ya, mereka beriman kepada nabi-nabi mereka, mengikuti ajaran Nabi mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad, maka mereka adalah golongan yang selamat. Mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surga. Dengan catatan, mereka wafat sebelum Muhammad jadi Nabi. Gitu ya, batasannya itu. Dan mereka dalam kondisi bertauhid. Karena Nabi dan kitab sucinya mengajarkan Tauhid keesaan Allah.
Ya. Setelah kedatangan Nabi Muhammad, berarti agama mereka sudah dianggap harus kembali ke agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena mereka bermasalah. Ya, ini kita bisa bicara pahala, maksudnya adalah surga dan tidak ada rasa takut. Maksudnya, ya mereka tenang di kehidupan dunia dan nggak sedih juga ketika menghadapi cobaan di dunia. Kemudian pengertian beriman, ya seperti dalam hadis Jibril, yaitu 6 rukun iman. Iman kepada keesaan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir. Ya. Nah, kemudian pembatasan tadi, sesudah kedatangan Nabi Muhammad, maka semua umat manusia wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun tadinya dia Yahudi, tadinya dia Nasrani, tadinya dia Sobiin, atau tadinya dia penyembah berhala atau apapun, ketika Rasul datang, mereka harus wajib, kudu, fardu, apalagi itu, ya beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan masuk Islam. Kenapa enggak tetap dalam Yahudi Nasrani? Karena Yahudi Nasrani yang ada sekarang sudah dirubah. Mereka tidak bertauhid lagi. Ini Allah rekam dalam surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 30. Ya, keimanan mereka sudah enggak murni lagi. Ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata orang-orang Yahudi, Allah punya anak namanya Uzair. Berarti sudah enggak mengesahkan Allah lagi Yahudi. Ya, di surat At-Taubah 30. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Berarti sudah rusak tauhidnya. Berarti ini bukan ajaran yang dibawa oleh nabinya. Karena tadi dijelaskan oleh Allah, semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya mengesahkan Allah. Di antara cara mengesahkan Allah adalah lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, makanya dikatakan di sini, yang mengatakan Allah punya anak, itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka, meniru ucapan orang-orang kafir. Karena kalau tauhid nggak mungkin begini. Ya, Allah melaknat mereka, kenapa mereka berpaling? Jadi Yahudi dan Nasrani sudah rusak karena sudah tidak bertauhid lagi. Bahkan ditegaskan di ayat yang lain, di surat Al-Maidah surat 5 ayat 17. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Udah tegas Allah bilang, siapa yang kafir? Yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Ya, karena menganggap Allah punya anak berarti. Sudah dianggap bukan tauhid lagi, sudah dianggap keluar dari agama tauhid. Ya, masih di surat yang sama ayat 72 sampai 75 Allah tegaskan lagi. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Kenapa? Karena bertentangan dengan ucapan Nabi Isa yang mengatakan, kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi justru mereka menyembah Nabi Isa. Makanya dikatakan mereka sudah keluar dari ajaran tauhid. Ini yang benar. Mereka disuruh menyembah Allah, bukan menyembah Nabi Isa. Nah, dikatakan ditegaskan di sini, sungguh barang siapa yang mencengkutukan Allah dengan apapun, maka Allah akan mengharamkan surga. Na'udzubillah. Kalau dia nggak kembali ke ajaran tauhid, maka surga haram bagi dia. Dan neraka menjadi tempatnya selama-lamanya. Ya, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Ayat berikutnya ditegaskan lagi, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir, sudah keluar dari ajaran tauhid, ajaran para nabi,
orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Ya, karena Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Ketika mereka tidak berhenti mengatakan ini, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kenapa dikatakan begitu? Dijelaskan di ayat berikutnya. Ya, mereka disuruh bertaubat kepada Allah, disuruh mohon ampun, karena yang namanya Tuhan itu nggak butuh dengan makhluknya. Sedangkan yang dikatakan Tuhan yaitu Nabi Isa, mereka ya dan ibunya mereka masih butuh dengan alam ini. Mana kebutuhannya? Lihat. Keduanya, Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam, masih doyan makan. Tuhan nggak mungkin doyan makan. Kalau masih doyan makan, berarti masih ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Ya, ada nggak makhluk Allah yang nggak makan? Semuanya makan, walaupun makannya beda-beda. Kalau kita kan semuanya dimakan ya. Iya, apa semua dimakan. Iya. Makanya bilang omnivore apa makan semuanya. Ya kan? Saking ngerinya kadang uang rakyat dimakan juga ya. Ya. Lihat ya bahasa Al-Qur'annya, Allah itu yang menciptakan jin dan manusia agar jin dan manusia menyembah kepada Allah. Karena Allah enggak butuh rizki dari jin dan manusia dan Allah enggak butuh makan. Ya, Allah nggak butuh ada yang ngasih makan karena Allah nggak butuh dengan makanan. Pencipta tuh nggak mungkin makan. Jadi kalau ngaku dia adalah Tuhan tapi masih doyan makan ya bukan Tuhan namanya. Ya, justru Allah lah yang memberikan makan, Allah yang memberi rizki, bukan Allah yang butuh rizki. Ya. Dan di Ankabut ditegaskan lagi, Allah itu la ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya, maksudnya enggak butuh apapun dari alam ini. Allah enggak butuh kita. Kita taat, kita mau bertauhid, mau beramal soleh, sudah disiapkan surga. Tapi kalau ada yang menolak tauhid, enggak mau beramal soleh, sudah disiapkan neraka. Enggak ada masalah buat Allah. Ya. Semuanya bertauhid, semuanya beramal soleh, surga cukup karena seluas langit dan bumi. Semuanya bermaksiat, semuanya meninggalkan tauhid, neraka minta nambah. Nanti di surat Qaf dikatakan ya, ketika neraka ditanya, neraka malah jawabnya, ya Allah boleh nambah nggak? Ya, hal min mazid katanya. Ya, sehingga di Ali Imran di surat ketiga ayat 19 dikatakan, ketika ada orang mau beriman, maka cuma satu pilihannya. Apa itu? Innad dina indallahil Islam. Iman yang benar adalah iman dalam agama Islam, bukan dalam agama selain Islam. Ya, tidak ada pilihan lain karena yang lain tadi sudah rusak. Yahudi udah bilang Uzair putra Allah. Nasrani sudah mengatakan Al-Masih putra Allah. Islamlah yang masih murni, yang masih bagus. Masih ada yang maksa nyari selain Islam, ditegaskan dalam Ali Imran ayat 85. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Sesoleh apapun dia, sekeren apapun amal solehnya, kebaikannya, ya, pertolongannya kepada seluruh manusia, tapi kalau nggak bertauhid, nggak milih Islam, ditolak. Ya, cuma Islam saja yang imannya benar, tidak ada pilihan lain. Ya, dia masih maksa mencari agama selain Islam, ditolak oleh Allah dan masuk orang-orang yang rugi. Itu ya. Bahkan nanti di hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan, kenapa kok harus ikut Nabi Muhammad, kan ada nabi-nabi yang lain? Ya, karena Rasul punya 5 kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi.
Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, bumi ini bisa buat sholat selama enggak najis. Makanya ada yang demo sholat di jalanan, sah enggak sah? Yang penting ngadep kiblat. Ya, kalau ngadep timur ya enggak sah. Ya. Di toilet sah enggak sholatnya? Ya enggak sah, tempat najis. Ya, dan bumi ini bisa jadi alat bersuci. Apa? Selain air, kita bisa tayamum dengan tanahnya, dengan debunya. Ini hanya khususon untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, sehingga kapanpun masuk waktu sholat, umat Nabi Muhammad bisa sholat dimanapun. Ya. Lalu yang ketiga, kekhususan umat Nabi Muhammad adalah dihalalkan ghanimah yang diharamkan pada Nabi sebelumnya. Yang keempat, Nabi mendapatkan syafaat buat kita umatnya. Makanya jangan pelit sholawatan, sering biar connect antara Nabi dengan kita, kan Nabi jadi tahu siapa yang sholawatan nih. Karena kata Nabi, siapa yang bersalawat kepada Nabi, nanti disampaikan kepada Nabi sholawatnya. Ya. Dan yang terakhir lihat nih, Nabi-Nabi sebelum Muhammad diutus untuk satu kaum saja. Tadi Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Makanya ketika Muhammad jadi Nabi, Muhammad jadi Rasul, mau tidak mau semua manusia yang tadinya agamanya beda-beda harus masuk ke dalam Islam kalau mau selamat. Tidak ada pilihan lain. Ya. Ditegaskan di surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan Allah tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Bahkan di Al-Anbiya surat 21 ayat 107 dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Sehingga ketika ditanya di halaman 31 dikatakan di sini, apa itu iman? Menurut bahasa adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah meyakini kerasulan Muhammad. Ya, berarti apa? Ya, dia berarti kalau di luar Islam harus mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai tanda meyakini kerasulan Muhammad. Lalu apalagi tunduk dan menerima semua yang dibawa diajarkan oleh Nabi. Itu makna iman. Maka sehingga dikatakan, ulama mengatakan Islam itu sama dengan iman, iman itu sama dengan Islam. Jadi tidak ada iman dalam agama selain Islam. Iman yang benar adalah iman yang ada dalam agama Islam. Karena Islam adalah iman, iman adalah Islam. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Nih yang makan nih. Ya, Al-Masih adalah seorang Rasul. Sebelumnya juga ada Rasul. Maksudnya sebelum Nabi Isa udah ada Rasul yang lain. Kalau mereka mengatakan Nabi Isa jadi anak Tuhan karena dia nggak punya bapak, keren. Kalau cuma nggak punya bapak, harusnya yang lebih keren Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tapi nggak ada yang bilang tuh Nabi Adam anak Tuhan, nggak ada. Ya kan? Kalau cuma gara-gara itu harusnya Nabi Adam jadi kakaknya, Nabi Isa jadi adiknya, dua jadi anaknya. Tapi kan nggak ada yang bilang begitu. Atau dia mengatakan karena Nabi Isa bisa menghidupkan, bisa membuat burung dari tanah liat. Lebih keren Nabi Ibrahim. Nanti di Al-Baqarah dijelaskan. Ya. Ketika Nabi Ibrahim bilang, ya Allah saya mau lihat kayak gimana sih cara engkau menghidupkan yang mati. Lalu kata Allah, awalam tu'min, kamu gak beriman? Qala bala, saya beriman ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Walakin lihat ma'inna qalbi, biar hati saya tenang, saya mau lihat langsung. Maka kata Allah, fakhudh arba'atan minat thairi, ambil 4 ekor burung, sembelih, mutilasi, cacak-cacak, ya, bikin 4 bagian, udah dipecah tuh. Ya, udah diacak-acak, dipecah jadi 4 bagian, taruh 4 bagian ini di 4 puncak gunung. Capek kan? Satu puncak aja pegel di 4 puncak gunung.
Ya, Allah bilang tadi burung yang sudah dimati tadi udah dicacak-cacak, dimutilasi, bagi 4 bagian, taruh di 4 puncak gunung. Tsumma da'una, lalu panggil aja coba. Tiba-tiba dengan izin Allah hidup lagi, terbang lagi dan mendatangi Nabi Ibrahim. Lebih keren mana dibanding Nabi Isa yang cuma bikin burung dari tanah liat, ditiup kemudian jadi. Lebih keren Nabi Ibrahim. Tapi nggak ada yang bilang Nabi Ibrahim anak Tuhan, nggak ada. Ya, makanya sekeren-kerennya Nabi Isa gara-gara nggak punya bapak masih keren Nabi Adam. Sehebat-hebatnya Nabi Isa katanya bisa bikin burung ya dari tanah liat kemudian ditiup hidup dengan izin Allah, masih lebih hebat Nabi Ibrahim. Gitu ya. Ya. Sebelumnya sudah belum Rasul dan ibunya seorang yang berpegang pada kebenaran. Keduanya, Nabi Isa dan ibunya masih doyan makan. Dan Tuhan nggak mungkin makan. Ya, jadi Allah ingin menjelaskan bahwa salahnya orang yang mengatakan Nabi Isa atau Ibunda Maryam dianggap Tuhan, ya kesalahannya adalah karena masih doyan makan. Tuhan nggak mungkin makan. Gitu ya. Oke, ada yang lain silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Iya, jadi tadi kita ingatkan bahwa ya iman itu meyakini kerasulan Muhammad. Jadi kalau ngaku saya beriman tapi menolak kerasulan Muhammad ya nggak beriman namanya. Ya, iman itu yang pertama harus meyakini, mengakui kerasulan Muhammad. Karena kerasulan Muhammad itu ada bahkan dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, nanti Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ya, ayat 146. Walladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya, kita tulis di sini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saya copy terjemahnya ya. Al-Baqarah ayat 146. Ya, kata Allah, orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil ya. Ya. Orang-orang yang Allah berikan kitab Taurat berarti Yahudi tadi. Ya. Dan Injil Nasrani tadi, umat Nabi Isa. Dalam Taurat dan Injil itu ada penjelasan tentang Nabi Muhammad. Orang yang membaca Taurat dan Injil akan tahu bahwa Nabi akhir zaman akan ada namanya Muhammad. Dan bukan hanya tahu, mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Saking detailnya dijelaskan, ciri-ciri fisiknya kayak apa, nanti dia adanya di mana, hijrahnya kemana. Itu dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Makanya ada sebagian suku Yahudi yang hijrah ke Madinah. Bahkan nggak 1, 3 suku. Karena mereka membaca Taurat dan yakin nanti suatu saat Nabi akhir zaman akan hijrah ke Madinah. Makanya mereka tunggu. Dan mereka hidupnya ratusan tahun di sana. Ya. Iya, mereka nunggu sampai anak cucu karena yakin di Taurat ada. Ya. Makanya harusnya bicara tentang iman adalah mau tidak mau mereka harus meyakini kerasulan Muhammad karena tidak hanya ada di Quran, bahkan di Taurat dan Injil ada. Dan yang kedua tidak hanya meyakini kerasulan Muhammad, tapi juga mereka harus tunduk dan menerima semua yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Nah, dari dua definisi ini, makanya ulama mengatakan Islam itu sama dengan iman, iman sama dengan Islam. Tidak bisa iman sama dengan Yahudi, iman sama dengan Nasrani, nggak cocok. Karena tadi Yahudi sudah ya rusak akidahnya dengan mengatakan Uzair putra Allah. Nasrani juga sama.
Hanya Islam yang benar-benar mengatakan qul huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu ya, dikuatkan dengan Az-Zumar di sini dikatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, bukan menerima agama yang lain. Gitu ya, maka beruntunglah kita yang sejak lahir sudah Islam. Tinggal mendalami, meyakini kerasulan Muhammad dan sebelumnya meyakini keesaan Allah, kemudian tinggal mendalami amal soleh biar nggak salah amalnya. Ya. Kemudian ditegaskan lagi bahwa makna iman dan Islam adalah asalnya iman dan Islam itu sama. Iman itu Islam, Islam itu iman. Jadi kalau nanti kita baca ayat Quran, kita baca hadis, di situ ada kata-kata iman, maksudnya Islam. Kalau ada kata-kata Islam, maksudnya iman. Ya, mereka adalah sinonim, persamaan kata. Tapi, jika kata iman dan Islam ada dalam satu kalimat, maka ini maknanya beda sedikit. Ya, apa maknanya? Kalau dalam satu kata ada iman dan Islam dalam satu kalimat, maka maknanya iman artinya keyakinan dan amalan hati, amalan batin. Islam berarti amalan zohir, amalan yang kelihatan. Ya, kalau dalam satu kalimat ada Islam dan iman, berarti iman artinya keyakinan dan amalan hati. Islam artinya amalan zohir, amalan yang tampak. Itu ya. Misalnya ada ayat begini nih. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sungguh laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman. Berarti muslim di sini adalah yang melakukan amal soleh, amal zohir. Laki-laki dan perempuan yang beriman berarti yang keyakinannya adalah keyakinan yang benar, 6 rukun iman. Juga amalan batinnya, amalan hatinya juga benar. Gitu ya, kalau dalam satu kalimat ada bergabung antara Islam dan iman. Ya, tapi kalau dalam satu kalimat cuma ada Islam saja, berarti Islam dan iman di situ. Atau di kalimat itu cuma ada iman saja, berarti Islam dan iman di situ jadi satu. Ya, jadi jangan pernah berpikir iman itu ada di agama yang lain, nggak ada. Iman yang benar cuma ada di agama Islam. Dan itu harus kita yakini. Ya, bukan berarti kita, wah ini provokatif, bukan. Kita kan bicara keyakinan. Ya, kalau bicara muamalah, bicara kerjasama, silahkan. Mau kerjasama dengan beda agama, monggo. Karena bicara keduniaan. Bicara satu kantor dengan yang beda agama, ya satu tim, ini nggak ada masalah. Tapi bicara tentang akidah, keimanan, bicara ibadah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Nggak boleh digabung. Gitu ya. Makanya nggak usah aneh-aneh gara-gara salam semua digabung, salam pun digabung. Assalamualaikum juga, salam yang Kristen juga, salam Hindu, salam Buddha, apalah. Jadi yang satu agamanya apa? Gado-gado agamanya. Cukup kalau kita muslim tinggal mengatakan assalamualaikum, selesai. Ya, itu sekarang kan tren ya. Masa kalah dengan Presiden Soeharto? Lihat Presiden Soeharto di mana-mana ngomongnya assalamualaikum doang, nggak pakai yang lain. Karena Islam. Yang non ya silahkan dengan salamnya masing-masing. Sekarang salamannya nyampur, bingung kita, ini orang agamanya apa sebenarnya? Kok digabung semua salam? Ya, jadi nggak jelas identitas agamanya apa. Ya, bicara keduniaan silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bicara ibadah, bicara akidah, keimanan, lakum dinukum waliyadin. Udah jangan saling ganggu gitu aja. Mau ada pertanyaan silahkan. Hmm. Hmm.
Mm. Iya, apakah sholat hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad? Tidak. Ya, di Nabi-Nabi sebelumnya juga ada ibadah sholat. Cuma memang beda-beda model sholatnya. Nanti ada ayat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ada kata-kata sholat. Ya, di Nabi Sulaiman juga ada kata-kata sholat. Bahkan di Bani Israel juga ada kata-kata sholat. Yang membedakan adalah sholat kita yang paling lengkap karena kita ada ruku dan sujudnya. Di Nabi-Nabi sebelumnya, ya, ada yang berdiri saja seperti Nabi Sulaiman. Makanya Allah jelaskan di Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman meninggal dalam kondisi sholat. Karena ketika sholat, beliau sholat sambil bawa tongkat, bersandar pada tongkatnya. Ternyata lama dia meninggal. Dilihat sama ajudannya, baik manusia maupun jin, dilihat, oh lagi sholat. Padahal dia meninggal. Karena nyender sama tongkatnya. Karena di zaman Nabi Sulaiman, sholatnya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Jadi jangankan manusia, jin aja nggak tahu kalau Nabi Sulaiman udah meninggal. Sekarang mau nanya yang goib, nanya sama jin aja gak tahu. Ya, jadi semua sholat ada, cuma beda-beda. Misalnya Nabi mengatakan gini, sholat yang terbaik adalah sholatnya Nabi Daud. Ya kan? Karena tidur di awal malam, setengah malam, sholat lagi sepertiga malam, lalu tidur lagi seperenam malam. Jadi malam itu dibagi, tadi ya setengah, sepertiga, seperenam. Jadi kalau isya sampai subuh 9 jam, berarti Nabi Daud tidurnya 4,5 jam, karena setengah malam. Lalu sholat lagi sepertiga malam, cuma 3 jam sholatnya. Baru tidur lagi sampai pagi. Itu sholatnya di zaman Nabi Daud. Sholatnya cuma 3 jam, sholat malam. Itulah yang diambil oleh Nabi Muhammad untuk sholat tahajud. Kita alhamdulillah kalau kita 3 rakaat. Ya, 2 tahajud atau witir, minimalis lah, yang penting ada. Yang apa-apa lumayan, ya kan, daripada enggak. Iya, itu pun enggak tiap malam ya, kalau ingat. Ya kan, karena tengah malam bangun cuma kencing doang, tidur lagi. Kalau nonton bola, iya semangat ya. Gitu ya. Jadi sholatnya ada, cuma beda-beda modelnya. Nah, uniknya Nabi kita ini tidak hanya mendakwahkan manusia, bahkan mendakwahkan jin. Tapi khusus Nabi ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Saya mau ceramah ya depan jin, yang ada kita kabur. Ya, mana buktinya dikatakan di sini? Nih ya, di surat Al-Ahqaf nih. Dikatakan di sini, dan ingatlah ketika Allah hadapkan kepada Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Quran. Nabi lagi ngaji, rombongan jin lewat. Ya, maka ketika mereka, rombongan jin tadi menghadiri pembacaan Al-Quran, mereka berkata, diam, untuk dengerin Quran. Ketika telah selesai, maka mereka, rombongan jin ini kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ya, apa kata jin? Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada setelah Nabi Musa, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Makanya jangan cuma bicara manusia, jin saja ada yang muslim. Bahkan nanti di zaman Nabi, ya udah habis ya. Kita ambil yang langsung nih jin ya, di sini. Jin ini ada yang ikut sholat. Ya, di surat Al-Jin nih, ayat ya, nih. Nih, ayat 18 dan 19. Dan sungguh masjid-masjid itu adalah untuk Allah, janganlah kau menyembah apapun dalam selain Allah. 19-nya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan jadi makmum. Ya, jadi nanti kita sholat ada jinnya ya nggak tahu, orang nggak kelihatan. Ya, makanya rapetin softnya. Ntar ada yang nyelip lagi. Kok merinding saya? Waktu ada jin ikut sholat, ya nggak apa-apa. Ya jin muslim. Ya, jadi saking luar biasanya Nabi kita, ya tidak hanya berdakwah untuk seluruh manusia, bahkan bangsa jin pun ikut masuk Islam, ikut sholat bareng Nabi. Ya. Jadi janganlah sampai kita nanti sampai kalah sama bangsa jin. Ya, mereka rajin sholawatan, kita jarang.
Ya, inilah di antara hakikat dari keimanan. Kalau iman kita sudah betul-betul tadi ya dua poinnya, meyakini kerasulan Muhammad, siap mengikuti apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itulah keimanan yang benar dan itulah jalan menuju surga. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, ya siap-siap. Ya, entah nanti mampir di neraka atau selamanya di neraka. Kita nggak tahu, karena kalau dianggap kafir udah pasti kekal di neraka. Tapi kalau hanya meyakini kerasulan Muhammad tapi kadang soleh, kadang maksiat, ya kalau nggak tobat atau nggak dapat syafaat ya mampir dulu. Makanya tadi saya bilang kita jangan hanya mengandalkan amal soleh, tapi andalkan juga banyak baca Quran biar dapat syafaat dari Quran. Ya, banyak sholawatan biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dekat dengan orang-orang soleh, dengan ulama, dengan kiai, dengan habaib, biar juga dapat syafaat dari mereka. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke. Cukup? Ya, saya tutup dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.